Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hayati Nikmah dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 35. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktik mapel fisika. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sinar X. Apa sih sinar X itu? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi teman-teman, gambar ini adalah proses pembentukan sinar X. Nah, yang dimaksud sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. FYI, sinar X ini ditemukan oleh sarjana fisika berkebangsaan Jerman yaitu W.C. Röntgen tahun 1895. Jadi selama Perang Dunia Pertama ini, sinar X digunakan untuk keperluan medis. Jika elektron diambil dari inti atom, atom akan memancarkan foton sinar X sebagai kesetimbangan. Jadi teman-teman, di dalam materi ini nanti akan saya jelaskan beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama ini adalah sifat-sifat sinar X. Jadi, sinar X ini mempunyai beberapa sifat, yaitu diantaranya pertama, mempunyai daya tembus yang tinggi. Artinya, sinar X ini dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan dalam proses radiografi. Kedua, mempunyai panjang gelombang yang pendek. Artinya, 1:10.000 panjang gelombang yang akan kelihatan. Ketiga, mempunyai efek fotografi. Jadi, sinar X ini dapat menghitamkan emulsi film setelah diproses di kamar gelap. Keempat, mempunyai sifat berionisasi. Artinya, efek primer sinar X apabila mengenai suatu bahan atau suatu zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan zat tersebut. Kelima, mempunyai efek biologi. Jadi, sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Artinya, efek biologi ini digunakan dalam pengobatan radioterapi. Nah, yang kedua yaitu permasalahan mengenai sinar X. Jadi, sinar X ini dapat terjadi karena beberapa hal atau beberapa syarat. Nah, berikut ini adalah syarat terjadinya sinar X. Yang pertama, adanya ruang hampa udara. Yang kedua, beda potensial yang tinggi. Yang ketiga, sumber elektron. Yang keempat, focusing. Nah, kita masuk ke dalam proses terjadinya sinar X. Jadi, proses terjadinya sinar X adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam tabung Röntgen ada katoda dan anoda. Dan bila katoda atau filamen dipanaskan lebih dari derajat Celcius sampai menyala dengan mengantarkan listrik dari transformator, karena panas elektron-elektron dari katoda atau filamen terlepas dengan memberikan tegangan tinggi, maka elektron-elektron dipercepat gerakannya menuju anoda atau target. Elektron-elektron mendadak dihentikan pada anoda atau target sehingga terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Nah, sinar X akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela yang disebut diafragma. Nah, nantinya panas yang ditimbulkan ditiadakan oleh radiator pendingin. Nah, kita perhatikan ringkasan terjadinya sinar X di gambar ini. Jadi, melalui generator yang membuat aliran listrik dengan potensial tinggi, logam pijar molybdenum memijar. Pada saat tertentu, logam pijar tersebut menghasilkan elektron, atau logam pijar molybdenum disebut filamen. Pada suhu tertentu serta pada saat tertentu pula elektron-elektron tertarik pada anoda. Anoda adalah unsur radioaktif barium, platinum cyanida atau tungsten karbid. Nah, tadi kan kita membahas sedikit tentang radiografi.
Apa sih radiografi itu? Jadi, radiografi adalah ilmu yang mempelajari citra suatu objek yang diradiasi dengan sinar X. Bila sinar X dilewatkan pada suatu objek, maka sebagian radiasi yang ada akan diteruskan sehingga citra objek dapat direkam pada film. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas sinar X. Ada beberapa faktor, yaitu 1. Tegangan tabung, kedua arus tabung, ketiga jarak fokus ke film, keempat waktu eksposi. Nah teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sinar X Bremsstrahlung. Sinar X Bremsstrahlung adalah istilah dari bahasa Jerman yang artinya radiasi pengereman. Jadi, elektron sebagai partikel bermuatan listrik yang bergerak dengan kecepatan tinggi, apabila melintas ke dekat suatu inti atom, maka gaya tarik elektrostatik inti atom yang kuat akan menyebabkan elektron membelok dengan tajam. Nah, peristiwa itu menyebabkan elektron kehilangan energinya dengan memancarkan radiasi elektromagnetik yang dikenal sebagai sinar X Bremsstrahlung tadi. Nah, sinar X Bremsstrahlung tadi mempunyai spektrum energi kontinu yang lebar. Nah, ada juga nih sinar X karakteristik. Jadi, sinar X karakteristik terjadi ketika elektron proyektil dengan energi kinetik yang tinggi berinteraksi dengan elektron dari tiap-tiap kulit atom. Nah, elektron proyektil ini harus mempunyai energi kinetik yang cukup tinggi untuk melepaskan elektron pada kulit atom tertentu dari orbitnya. Sehingga saat elektron dari kulit atom ini terlepas dari orbitnya, maka akan menjadi transisi dari orbit luar ke orbit yang lebih dalam. Energi yang dilepaskan saat terjadi transisi ini dikenal dengan foton sinar X karakteristik. Nah, energi foton sinar X karakteristik ini bergantung pada besarnya energi elektron proyektil yang digunakan untuk melepaskan elektron dari kulit atom tertentu dan bergantung pada selisih energi ikat dari elektron transisi dengan energi ikat elektron yang terlepas tersebut. Nah, pada bagian C ini pemanfaatan sinar X. Jadi pemanfaatan sinar X ini yang saya ambil adalah pemanfaatan sinar X dalam teknologi saja ya. Jadi pemanfaatan sinar X dalam teknologi itu ada beberapa hal, yaitu contohnya sebagai berikut. Dalam dunia medis, terutama sinar X dimanfaatkan sebagai media diagnosis. Nah, dengan penemuan sinar X ini, informasi mengenai tubuh manusia itu menjadi lebih mudah diperoleh tanpa perlu melakukan pembedahan gitu loh. Gambar terbentuk karena terjadi perbedaan intensitas sinar X yang mengenai permukaan film setelah terjadinya penyerapan sebagian sinar oleh bagian tubuh manusia. Daya serap tubuh terhadap sinar X sangat bergantung pada kandungan unsur-unsur yang ada di dalam organ itu juga kawan. Nah, untuk meningkatkan kualitas gambar dalam radiodiagnostik, seringkali digunakan media kontras dengan cara memasukkan substansi yang bisa menyerap sinar X lebih banyak ke dalam tubuh yang sedang didiagnosis. Bahan yang sering dimanfaatkan itu apa? Biasanya sebagai media kontras adalah barium dan iodium. Nah, kesimpulannya adalah puncak-puncak khas untuk sinar X bagi setiap bahan anoda memiliki pancaran panjang gelombang yang disebut radiasi karakteristik dari bahan logam yang bersangkutan. Terus, terdapat juga gaya interaksi yang berasal dari elektromagnetisme antara elektron bebas dalam logam dengan elektron yang akan datang. Lalu, karena prosesnya beruntun, maka spektrum panjang gelombang sinar X adalah kontinu. Intensitas tertinggi terjadi pada sumber tegangan tertentu juga. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.